Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kita kembali lagi berjumpa dalam Renungan Pagi. Mari pagi hari ini saya kembali mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan. Supaya dengan kebenaran firman Tuhan, hidup kita akan dibangun dan kita pun akan bertumbuh, diteguhkan dan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Firman Tuhan adalah kebenaran. Firman Tuhan sumber kekuatan bagi kita semua. Firman Tuhan pedoman dan penolong bagi hidup kita. Dan bahkan firman Tuhan jugalah yang akan senantiasa menuntun kita dan menerangi setiap langkah hidup kita. Mari jemaat dikasih Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan pagi hari ini, kita akan bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali lagi pagi ini kami datang ke hadirat-Mu ya Tuhan. Kami bawa dan naikkan segala puji syukur kepadamu atas segala kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Dan sungguh kami mengucap syukur ya Tuhan atas begitu besar kasih setia-Mu, begitu besar rahmat dan anugerah-Mu, segala berkat dan kemurahan-Mu, perlindungan-Mu, penyertaan-Mu, pertolongan-Mu, dan juga pemeliharaanmu atas seluruh hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Pagi hari ini kami mau merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan, Engkau yang singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu. Dan Roh Kudus, urapi kami semua ya Tuhan, sehingga kami bisa menangkap apa yang menjadi pesan Tuhan bagi setiap pribadi kami. Dan kami pun akan mengerti kehendak-Mu, serta melakukan kebenaran firman-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, sama-sama kita buka Alkitab kita. Renungan pagi hari ini sampaikan dari Roma 8 ayat 28. Saya bacakan. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jemaat dikasih Tuhan, satu ayat firman Tuhan yang menghiburkan, menguatkan buat kita, terlebih mungkin ada di antara kita yang sedang dalam perjuangan hidup, dalam pergumulan yang tidak mudah. Perhatikan ayat ini, Allah turut bekerja. Nah, adakah yang mustahil bagi Tuhan? Adakah yang terlalu sulit bagi Tuhan untuk dikerjakan? Tidak ada. Kalau Allah turut bekerja, dalam hal apa? Segala sesuatu. Untuk apa? Untuk mendatangkan kebaikan, bukan keburukan, bukan kehancuran, bukan kebinasaan, tapi kebaikan. Bagi siapa ini? Bagi mereka yang mengasihi Dia. Oh, kalau saudara dan saya termasuk di antaranya, berarti Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Ya, siapa yang mengasihi Dia? Diperjelas lagi, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Nah, ini yang penting. Terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kalau orang ada hidup ya terpanggil sesuai dengan rencana Allah, maka sesungguhnya Allah turut bekerja di dalamnya untuk mendatangkan kebaikan bagi orang itu. Nah, bagaimana kita mengerti akan rencana Allah bagi hidup kita? Kuncinya adalah hubungan pribadi dengan Tuhan. Saudara harus banyak waktu untuk berdoa, untuk bersekutu secara pribadi dengan Tuhan. Dan lebih daripada itu, mentaati apa yang diperintahkan Tuhan. Ingat, Tuhan punya rencana, punya rancangan bagi seluruh kehidupan, termasuk kehidupan pribadi kita. Ya, Tuhan punya rencana untuk setiap pribadi saudara. Nah, untuk bisa menggenapi itu, Allah tidak memaksa, tetapi Allah turut bekerja. Perhatikan, engkau melakukan bagianmu, Allah turut bekerja melakukan apa yang jadi bagian Tuhan untuk kita lakukan. Kalau engkau melakukan sesuatu dan engkau merasa nggak mampu lagi, masih ada Tuhan. Ya mungkin itu bukan bagian kita. Tuhan yang akan berperkara karena Allah turut bekerja. Ingat, kita bukan artinya Tuhan yang bekerja saja kita nggak ngapa-ngapain. Bukan, kita lakukan bagian kita dan Allah pun turut bekerja di dalamnya. Kalau ada Tuhan Allah,
Tidak ada yang mustahil, tidak ada yang tidak mungkin, tidak ada yang tidak bisa dia kerjakan. Dengan kata lain, kalau Allah turut bekerja di dalamnya, maka kita pasti bisa berkemenangan. Kita pasti berhasil. Kita pasti bisa mengatasi apapun pergumulan yang kita hadapi. Dan ingatlah, apa yang dilakukan Tuhan, yang dikerjakan Tuhan adalah untuk mendatangkan kebaikan. Nah, semua orang ingin mengalami hal yang baik bagi hidupnya. Nah, pastikan engkau ada dalam rencananya menghidupi panggilan Tuhan. Terpanggillah sesuai dengan rencana Allah. Nah, ketika engkau ada dalam rencana Allah ini, maka sesungguhnya Tuhan Allah menyertaimu. Tuhan Allah turut bekerja. Dan tujuannya untuk mendatangkan kebaikan. Nah, ini yang penting. Mendatangkan kebaikan ini artinya adalah bahwa segala sesuatu yang Tuhan memang rancangkan sesungguhnya baik adanya. Kalau engkau mengalami hal yang kurang baik, engkau mengalami hal yang buruk katakanlah hari ini atau waktu-waktu ini, kembali cek hidupmu. Apakah engkau ada dalam rencana Tuhan? Kalau engkau merasa aku yakin, ya saudara yakin ada dalam rencana Tuhan, saudara yakin menghidupi rencana Tuhan, jangan khawatir. Seakan-akan mungkin buruk yang kau alami, tetapi sesungguhnya ada Allah yang bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Mungkin kau belum bisa melihat itu, seperti hanya orang bangun rumah, kok bata ditumpuk-tumpuk seperti itu. Ternyata itu proses setelah jadi, oh kok bagus. Seperti orang mengaspal jalan dan banyak lagi bangunan yang lain diawali dengan hal yang kelihatan tidak baik. Seperti itu juga dengan hidup kita. Kadang kita mengalami sesuatu yang rasanya tidak baik, tetapi kalau engkau ada dalam rencana Allah, ingatlah, ada Tuhan Allah yang turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Dan firman Tuhan juga mengatakan, iya, Tuhan akan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Nah, inilah butuh proses. Ya, bagian kita tetap percaya, bagian kita adalah tetap mentaati Dia, bagian kita adalah tetap setia kepadanya dan selalu mengikuti apa yang Tuhan mau serta melakukan bagian kita. Dan percayalah, di dalam penyertaan dan pertolongan Tuhan, kita pasti bisa mengerjakan semua. Dan pada akhirnya, indah pada waktunya. Pada akhirnya, apa yang baik itu terjadi di dalam hidup kita. Jangan lupa, ketika mengalami itu, kembalikan kemuliaan bagi Tuhan. Karena sesungguhnya, semua datang dari Dia. Ialah kemuliaan bagi Dia. Bukan gagah dan kuat kita sendiri, tetapi karena Allah yang berperkara dalam hidup kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu pagi ini. Sungguh Tuhan, kami percaya Engkau turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi hidup kami. Dan kami mau terus menghidupi panggilan-Mu, yaitu mengikuti rencana-Mu bagi hidup kami. Kami tidak mau dengan jalan kami sendiri. Kami tidak mau mengandalkan kekuatan kami sendiri. Tapi kami mau belajar mendengarkan Engkau. Belajar mengikuti tuntunan Tuhan. Belajar melakukan apa yang menjadi bagian kami di hadapan Tuhan. Dan selebihnya kami percaya ada Allah yang turut bekerja. Semuanya untuk kebaikan. Dan kami kembalikan segala kemuliaan bagi Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur. Dan juga menyerahkan hari ini hidup kami dan segala aktivitas kami. Jauhkan celaka mara bahaya, damai sejahtera, sukacita dan berkat-Mu ya Tuhan menyertai kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, tetap semangat, maju terus dalam iman dan pengharapan. Sukses menyertai kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin.